Assalamualaikum sahabat sukses, semoga baik-baik saja dan sehat selalu, amin. Sebelum kita ke cerita mistis, jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Cerita ini saya ambil dari cerita Kaskus dengan hit Kaskus, Valenuriu tanggal 3 Oktober tahun 2014 pukul 19.29. Berdasarkan narasumber cerita ini adalah fakta yang dialami oleh penulis tersebut. Kenalkan, nama saya Ramiza, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah di Jakarta Selatan. Pada waktu itu saya duduk di bangku kelas 1 MA dan tinggal di pondok pesantren tersebut. Semua tokoh dan nama-nama yang terlibat saya samarkan dan selamat menyaksikan. Hari pertama di pesantren, dan teror awal Joker. Hari pertama ini saya dan keluarga datang ke pesantren. Suasana sangat itu ramai sekali. Aku terheran, karena lapangan parkirnya sebesar lapangan sepak bola masih tidak muat. Setelah tiba saya membersihkan barang-barang dan berbaur dengan anak yang berada di kamar rayon Umba. Waktu itu saya dapat kamar 304 lantai 3 di bagian kiri rayon. Saya pun berbaur dan berkenalan dengan teman-teman kamar. Di dalam kamar ada 10 orang, mereka adalah saya sendiri, Almera saudara saya, Adit, Andre, Rizky, Fajar, Farid, Sandi, Henry dan Agung. Saya telah mengkonfirmasi mereka tentang cerita ini. Posisi ranjang dalam kamar kami ada 5 masing-masing 2 tingkat. Saya berpasangan dengan Almera, saya tidur di ranjang bawah. Adit berpasangan dengan Fajar dan Adit di bawah. Andre dengan Farid di bawah. Rizky berpasangan dengan Agung dan Rizky di bawah. Dan yang terakhir Henry berpasangan dengan Sandi. Akhirnya malam pun tiba setelah sholat Isya dan mengaji di kelas madrasah. Kami pun berada di kamar, namun, kita seisi kamar masih aja ngobrol-ngobrol, tertawa dan saling bercerita pengalaman, dan tak terasa sudah jam 2 pagi lewat larut malam. Pada saat itu saya dan teman di kamar tidak tahu bahwa ada yang tidak beres di kamar kita. Akhirnya setelah kita lelah bercerita kami pun memutuskan untuk tidur, karena malam pertama kita berniat tidur bareng di bawah atau di lantai karena mumpung tidak ada mudabir. Mudabir adalah kakak kelas yang menjaga rayon. Meskipun berniat tidur kami masih tetap bercerita tetapi akhirnya kami pun terlelap. Tiba-tiba terdengar suara gesrak, suara gesekan terdengar kencang di telingaku dengan sangat keras dan saya pun terbangun. Waktu itu menunjukkan pukul 3:30 yang terlihat cuma si Adit saja yang belum tidur. Saya lihat muka si Adit seperti kaget banget. Badannya berkeringat dingin. Serentak saya bertanya kepadanya, "Dit, kenapa kamu Dit?" Adit terdiam dan seakan tak mendengar suaraku. Aku belum berpikir aneh dan akhirnya aku pun terlelap kembali. Tiba-tiba Almera saudaraku berteriak membangunkanku. "Ram bangun Ram. Ram bangun, bangun," sambil menggoyang-goyangkan badanku dan akhirnya aku pun terbangun. Jam berjalan menunjukkan waktu 4:30, Almera panik di raut mukanya dan kulihat teman kamar duduk terbangun dan melingkarkan tangannya ke tubuh saya dengan tampang kaget. Aku juga tidak tahu, ada apa dan kenapa. Kupalingkan wajah ke kanan di posisi Adit, di mana dia masih pada posisi yang sama saat jam 3:30 tadi. Bergegas aku berkata dan meloncat. "Astagfirullah Adit, kamu kenapa?" Perbedaan keadaan Adit dari 3:30 tadi. Adit yang sekarang lebih memucat. Seluruh badannya masih basah dibanjiri keringat seperti diguyur air, matanya memerah karena mungkin mengantuk. Tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya kita manggil Ustadz pun datang membacakan Adit bacaan-bacaan Arab, entah bacaan Al-Quran atau apa, saya tidak tahu. Kemudian Adit pun pingsan. Keesokan sorenya Adit bercerita kepada kami semua teman kamar dan salah satu mudabir yang sedang mampir ke kamar. Adit pun bercerita serius. "Jadi gini Ram, sebelum kamu bangun dan anak-anak masih tidur, aku kan masih belum bisa tidur. Aku liatin aja jendela, aku lihat sesuatu jalannya kenceng banget lari ke depan. Aku masih penasaran jadi tetap aku liatin. Tiba-tiba makhluk itu balik mundur menghadap ke depan. Meski dia menghadap ke depan aku yakin matanya melihat ke aku, bentuknya putih semua, kecuali rambutnya hitam.
Dan yang paling bikin aku takut tuh bibirnya. Bibirnya merah tidak beraturan sampai ke telinga. Kayak sobek gitu, ujar Adit. Kita yang ada di kamar cuma bisa ikut keringat dingin sambil bengong. Kami pun bertanya kepada Mudabir dan Mudabir buka mulut. Kakak kenal apa makhluk yang dimaksud Adit? Nanti kakak bakal jelasin ke kalian. Sekarang, bukan waktu yang tepat ngejelasin ini ke kalian karena kalian masih terlalu dini tinggal di pesantren ini, kata Mudabir berinisial R itu. Kita masih terdiam dan bingung. Si kakak Mudabir itu pun keluar sambil dengan santai ngomong, di pesantren ini ada 3 makhluk itu yang paling sering nongolin diri. Salah satunya dia, makhluk paling tua di pesantren ini yang tinggal di lantai 3, dari dulu kita udah nyebut dia si Joker. Suatu saat nanti ada saatnya kalian ngobrol dan ketemu sama si Joker ini. Karena dia berasal dari kamar kalian dulunya, kami semua pun panik ingin pindah kamar. Oke, sobat sukses. Cerita akan dilanjut di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalam.